Kasus pembunuhan Brigadir J, ini 5 calon tersangka baru berikut perannya. Dilansir dari Tempo.co, Jakarta, polisi menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka kelima kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat pada Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Agung Budi Maryo menyatakan jumlah tersangka kasus ini kemungkinan akan bertambah karena ada 5 anggota polisi lainnya yang diduga terlibat. Agung menyatakan dalam pemeriksaan oleh tim Inspektorat Khusus Irsus kelima perwira polisi yang awalnya terjerat pelanggaran kode etik diduga melakukan tindak pidana menghalang-halangi penegakan hukum atau obstruction of justice. Dia pun menyatakan timnya akan melimpahkan masalah ini ke tim khusus Tim Sus untuk dilakukan penyidikan secara pidana. Namanya tentu 1 Fs. Ferdi Sambo. Kedua BJP HK. Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu KBP An Agus Nurpatria, AKBP Ar Arif Rahman Hakim, Kompol BW, Baikuni Wibowo, Kompol CP Cuk Putranto, kata Agung Budi saat konferensi pers di Mabes Polri, Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Agung menyatakan bahwa kelimanya sudah menjalani penempatan khusus alias ditahan dalam rangka penyidikan pelanggaran kode etik. Dia menyatakan setidaknya terdapat 18 orang yang menjalani penempatan khusus. Namun kini berkurang 3 orang karena Ferdi Sambo, Baradae alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Brigadir Riki Rizal sudah menjalani proses pidana dan ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah anggota polisi yang menjalani pemeriksaan oleh Itsus pun bertambah menjadi 63 orang per Jumat kemarin. Agung menyatakan bahwa masih terbuka kemungkinan jumlah itu bertambah. Hendra Kurniawan disebut sebagai orang yang melakukan intimidasi terhadap keluarga Yosua. Pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak sempat menyatakan bahwa Hendra adalah perwira yang menggeruduk kediaman Samuel Huta Barat, ayah Yosua, di Sungai Bahar, Muaro Jambi, Jambi. Hendra saat itu disebut membawa puluhan anggota polisi dan memaksa keluarga untuk menerima cerita bahwa Yosua meninggal karena penembakan oleh Baradae alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu setelah lakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Dalam pertemuan itu, Hendra disebut sempat menyandera Samuel dan keluarga serta merampas telepon seluler mereka. Hendra juga yang disebut menolak permintaan keluarga agar Yosua dikuburkan dengan upacara dinas kepolisian. Perlakuan itu melukai perasaan keluarga korban yang tengah dirundung duka, ujar Kamarudin. Direktur Tindak Pidana Siber di Tipit Siber, Bareskrim Polri, Brigjen Asep Edi juga menyebut Hendra Kurniawan sebagai orang diduga memerintahkan mengamankan kamera pengamanan di kediaman Ferdi Sambo dan lingkungannya. Asep menyatakan bahwa pihaknya telah memeriksa 16 orang saksi dalam kasus ini. Mereka diduga mengetahui soal pencopotan digital voice recorder (DVR) CCTV hingga melakukan perusakan terhadap alat bukti itu. Selain Brigjen Hendra Kurniawan, orang yang diduga ikut memerintahkan pencopotan DVR CCTV itu adalah AKBP Arif Rahman Arifin. Dia merupakan Wakaden B Biro Paminal Divisi Propam, anak buah Hendra. Arif juga diduga ikut melakukan perusakan terhadap alat bukti tersebut bersama Kompol Baikuni Wibowo dan Kompol Cuk Putranto. Klaster yang ketiga adalah yang melakukan pemindahan transmisi dan perusakan, yaitu ada 3 orang, Kompol BW, Kompol CP, dan AKBP R, kata Asep dalam konferensi pers kemarin. Sementara Kombes Agus Nurpatria disebut juga ikut dalam rangkaian perusakan alat bukti tersebut. Kelima orang tersebut sudah mendapatkan penempatan khusus alias ditahan. Dalam perkara ini, kata Asep, penyidik sudah menyita sebanyak 4 barang bukti, yakni harddisk eksternal merek WD, tablet atau gawai Microsoft, DVR CCT yang terdapat di asrama polisi Duren 3, dan laptop merek DELL milik Kompol Baikuni Wibowo. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang ITE, ini ancamannya lumayan tinggi, pasal 221, pasal 223 KUHP, dan pasal 55 serta pasal 56 KUHP, kata Asep. Selain kelima orang itu,
Terdapat pula 10 orang lainnya yang disebut telah menjalani penahanan dalam kasus pelanggaran kode etik. Di antaranya adalah mantan Kepala Biro Provos Polri Brigjen Beni Ali dan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian. Kemarin tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga telah menyerahkan berkas 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J ke Kejaksaan Agung. 4 orang itu adalah, Irjen Verdi Sambo, Baradae alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Brigadir Riki Rizal dan Kuat Maruf. Sementara Putri Chandrawati belum menjalani penahanan karena beralasan sedang sakit. Sekian berita kali ini, jangan lupa bantu channel ini dengan like, komen dan subscribe.